Siapa di sini yang suka bingung nentuin varian rasa pada cake yang kalian buat? Nah, kalau kalian tipe kayak aku suka banget makan cake dengan varian rasa yang berbeda, kali ini aku bakalan share resep cake dengan 3 varian rasa yaitu coklat, pandan, dan juga original dalam satu loyang. Kali ini base-nya aku pakai butter marmer cake tapi hanya menggunakan 5 telur aja, jadi ini lebih ekonomis. Yuk langsung aja kita bikin. Untuk resep lengkapnya teman-teman boleh lihat di deskripsi box, di situ udah lengkap banget aku tulis untuk takaran bahannya. Dan untuk cara bikinnya teman-teman boleh lihat di video ya. Pertama di sini aku mau bikin untuk merengnya dulu, campurkan putih telur dan gula pasir, kemudian ini dikocok menggunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 3 menit sampai dia menjadi soft peak. Mixer putih telurnya ini nggak usah terlalu lama, nanti dia jadi kaku dan itu bakalan susah saat dicampurkan ke adonan kuning telur. Dan ini kocokan putih telurnya udah jadi, kalau mangkoknya dibalik itu adonannya itu nggak bakalan tumpah ya guys. Jadi di sini aku mau bikin adonan kuning telur. Pertama aku campur gula halus dan juga butter. Di sini aku pakai full butter ya teman-teman, nggak aku campurin dengan margarin. Kemudian ini tinggal di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai butternya itu menjadi putih ringan. Untuk mendapatkan kocokan butter yang putih ringan itu biasanya aku mixer selama kurang lebih 10 menit. Silahkan disesuaikan dengan karakter mixer masing-masing ya. Setelah kocokan butternya mengembang putih ringan, lalu kita masukkan kuning telurnya secara bertahap. Pertama di sini aku masukkan per 2 butir ya teman-teman, sambil dikocok menggunakan speed yang sedang aja. Pokoknya ini asal tercampur rata aja, dan ini nggak boleh terlalu lama karena nanti adonannya itu bakalan pecah. Karena kan kita nggak pakai emulsifier sama sekali sebagai pengikat lemak dan juga telur, jadi kita hanya mengandalkan proses mixing ini. Selanjutnya kita masukkan bahan keringnya. Pertama di sini aku masukkan tepung terigu protein sedang, disusul susu bubuk dan juga tepung maizena. Jangan lupa untuk bahan-bahan keringnya itu selalu diayak untuk menghindari adanya kotoran atau sisaan tepung yang bergerindil. By the way, tadi tepungnya udah aku ayak di luar, jadi tinggal dimasukin aja ke dalam kocokan butter dan kuning telur. Selanjutnya ini tinggal dikocok aja menggunakan speed sedang sampai semua bahan ini tercampur rata. Selanjutnya di sini aku memasukkan kocokan putih telur yang aku buat tadi. Di sini aku ngetes lagi membalikkan mangkoknya dan ternyata untuk kocokan putih telurnya itu nggak tumpah. Nah, karena tadi putih telur yang digunakan tuh cuma 5 butir, jadi aku nggak pakai teknik pancing ya teman-teman. Jadi untuk adonan putih telurnya ini langsung aku masukin aja ke dalam adonan butter. Kalau teman-teman pakai resep 8 butir putih telur seperti di video marmer butter cake sebelumnya, sebaiknya menggunakan teknik pancing untuk menyamakan tekstur sebelum dituang ke dalam adonan butternya. Hal itu supaya lebih memudahkan saat proses pengadukan dan itu untuk menghindari adonan itu menjadi bantat. Nah, kembali ke adonannya, ini langsung aku mau mixer aja menggunakan speed sedang. Kalau teman-teman mau pakai whisker atau spatula silahkan disesuaikan aja dengan kebiasaan masing-masing ya. Karena menurut aku ini adonannya cuma dikit, jadi aku pakai mixer aja, dan ini untuk mixernya nggak usah terlalu lama, cukup sekitar 1 menitan aja. Lanjut kita mau aduk balik menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada sisaan bahan atau endapan-endapan di dasar wadah. Untuk ngaduknya juga nggak boleh terlalu lama, dan ini ngaduknya nggak boleh kencang-kencang, harus pakai perasaan karena kita nggak pakai pengembang atau pelembut dan juga emulsifier, jadi kita harus hati-hati. Karena kalau nggak super hati-hati adonannya itu bakalan jadi cair, itu malah bakalan bikin cake-nya jadi bantet. Selanjutnya untuk adonannya di sini aku bagi 3. Untuk takarannya aku pakai takaran kira-kira aja, jadi nggak aku timbang. Mangkok yang pertama aku kasih 1 sendok makan coklat bubuk, mangkok kedua aku tambahkan pasta pandan, dan untuk mangkok yang ketiga aku biarkan original. Ini tinggal diaduk-aduk rata. Kalau untuk rasa pandannya, kalau teman-teman rasa warnanya kurang cerah, boleh ditambahkan pewarna makanan ya. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 20 x 11 x 9 cm. Yang di bawahnya itu aku oles tipis dengan margarin, kemudian aku kasih baking paper di kedua sisinya. Sedangkan untuk kedua sisi lainnya aku nggak kasih baking paper, tapi aku olesi tipis dengan margarin. Setelah itu di sini aku tuangkan adonannya secara bergantian. Teman-teman boleh lihat aja di video untuk cara menuangkannya. Untuk takarannya di sini aku pakai takaran kira-kira, nggak ditimbang sama sekali ya teman-teman. Pokoknya dimasukkan secara bergantian sampai adonannya itu benar-benar habis.
Nah, ini karena tadi kita udah masukin secara bergantian seperti itu, jadi nggak perlu diaduk lagi menggunakan sendok ya. Ini tinggal dihentak-hentakan untuk mengeluarkan sisa udara yang terperangkap di dalam loyang, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan 10 menit sebelumnya. Untuk suhu ovennya aku pakai 170 derajat dan aku panggang selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 50 menit, silahkan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing. Sebelum diangkat, teman-teman boleh tes tusuk dulu menggunakan tusuk sate. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate, itu artinya kuenya udah matang dan sudah bisa dikeluarkan dari oven. Sebelum dikeluarkan dari loyang, sebaiknya loyang dihentakkan selama 1-2 kali supaya seratnya itu lebih rapi di dalamnya dan teksturnya menjadi lebih halus. Sebelum dikeluarkan dari loyang, jangan lupa pinggirannya kita sisir dulu supaya nanti tidak ada yang melengket di pinggiran loyang. Dalam keadaan panas, ini udah boleh dikeluarkan dari loyangnya karena tadi kita menggunakan baking paper, jadi nggak ada drama lengket-lengket di loyang ya. Jangan lupa untuk baking papernya dilepas juga, by the way, itu baking paper ya guys, bukan koran bekas. Jadi insya Allah aman untuk makanan ya, walaupun dimasak dalam suhu tinggi. Dan ini hasil akhir dari cake yang aku buat tadi, Masya Allah, walaupun tampilannya mungkin di bagian atasnya nggak terlalu mulus, tapi ketika dipotong bagian dalamnya itu cakep banget. Jangan lupa selain bentukannya yang cakep, ini teksturnya lembut dan wangi banget karena tadi aku pakai full butter. Oh iya, kalian tahu nggak sih cara menikmati marmar butter cake yang lebih enak itu kalau sudah diinapkan dulu? Karena biasanya teksturnya itu bakalan jadi lebih lembut dan moist. Nah, gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!